Halo sahabatku, selamat datang kembali di Cerita Rina. Bagaimana kabar sahabatku semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Seperti biasa, kita akan kembali masuk ke dalam sebuah kisah yang pastinya akan sangat menguji emosi, menguras kesabaran, dan mungkin membuat kita ikut gregetan. Kisah kali ini adalah tentang sebuah pengorbanan luar biasa, seorang istri yang dibalas dengan air tuba. Bayangkan sahabatku, selama 5 tahun penuh, seorang istri rela banting tulang, membiayai suaminya kuliah kedokteran di Universitas Jaya hingga lulus. Namun, tepat di hari kelulusannya, apa yang ia dapatkan? Bukan ucapan terima kasih, melainkan sepucuk surat perceraian. Dengan sombongnya sang suami berkata, "Kita sudah tak setara lagi. Aku malu punya istri biasa sepertimu." Setelah bercerai, sang istri, Sari, pun menghilang tanpa jejak. Tapi, 1 tahun kemudian, sang mantan suami yang sudah menjadi dokter itu, Dion, justru panik bukan main mencarinya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Nah, sebelum kita bongkar ceritanya lebih dalam, yuk, seperti biasa, dukung terus channel Cerita Rina. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol like-nya dulu ya. Pastikan kalian juga sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang paling seru dari kami. Sambil menunggu, absen dulu yuk. Rina ingin tahu kalian menonton dari mana saja. Ketik di kolom komentar nama kalian, asal kota kalian, dan jangan lupa ketik hadir. Ya, sudah. Terima kasih banyak sahabatku. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Hari kelulusan yang menyakitkan tepuk tangan riuh rendah, membahana di dalam aula Universitas Jaya yang megah pagi itu. Di antara kerumunan keluarga yang berbahagia, Sari duduk dengan perasaan haru yang membuncah. Ia mengusap ujung matanya yang basah, berusaha agar air matanya tidak tumpah. Ia memandang ke arah panggung, di mana Dion, suaminya, berdiri tegak dengan jubah wisuda dan topi toga, memegang ijazah doktor yang baru saja diserahkan dekan. 5 tahun penantian, pengorbanan, dan kerja keras yang tak terbayangkan, akhirnya terbayar lunas hari ini. Sari tersenyum, senyum tulus yang terasa sedikit kaku, karena kelelahan yang menahun. Ia menatap tangannya sendiri yang sedikit kasar. Tangan yang sudah 5 tahun ini tak pernah lagi merasakan kemewahan perawatan. Tangan yang sibuk mengaduk adonan kue pesanan di subuh hari. Tangan yang mengetik laporan lembur di kantor administrasinya. Dan tangan yang memijat punggung Dion saat suaminya itu mengeluh belajar hingga larut malam. Sari rela melakukan 2 pekerjaan sekaligus, menjual perhiasan warisan ibunya, dan menahan segala keinginannya sendiri. Semua demi satu impian, melihat Dion memakai jas putih itu. Di sampingnya, Bu Lastri, ibu Dion sekaligus mertuanya, memasang wajah paling bangga. "Anakku, Dion Pratama, sudah resmi jadi dokter hebat," seru Bu Lastri pada tamu di sebelahnya, yang dibalas dengan ucapan selamat. Bu Lastri tampak begitu anggun dengan kebaya mahal dan sanggul yang rapi. Ia melirik sekilas ke arah Sari yang hanya memakai batik sederhana. Sejak dulu, Bu Lastri memang tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa ia tidak terlalu menyukai Sari, yang dianggapnya berasal dari keluarga biasa dan tidak sepadan dengan Dion yang ia anggap berotak cemerlang. Namun, Sari tidak peduli. Baginya, cinta Dion sudah cukup. Acara wisuda selesai. Dion menghampiri mereka dengan senyum lebar. Namun, senyum itu lebih banyak ditujukannya kepada Bu Lastri. Ia memeluk ibunya dengan erat. "Bu, Dion berhasil," ujarnya. "Pasti. Nak, ibu selalu tahu kamu hebat," balas Bu Lastri, menepuk-nepuk punggung Dion. Sari mendekat, berusaha memeluk suaminya. "Selamat ya Mas," akhirnya. Dion sedikit kaku menerima pelukan Sari. Ia melepaskannya dengan cepat. "Iya, terima kasih. Nanti malam kita makan di restoran angkasa yang baru buka itu."
Ya, aku sudah pesan tempat. Kita rayakan, kata Dion. Namun, matanya tidak menatap Sari. Hati Sari sedikit tergores oleh sikap dingin itu, tapi ia berusaha memakluminya. Mungkin Dion hanya lelah atau terlalu bersemangat. Tentu, Mas, apapun untukmu, jawab Sari lembut. Surat perceraian di restoran mewah malam harinya, mereka bertiga duduk di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota mentari yang gemerlap. Sari merasa sedikit canggung. Ini adalah tempat termahal yang pernah ia datangi. Ia melihat Dion yang sudah berganti pakaian dengan kemeja bermerek yang tampak mahal, duduk dengan sangat percaya diri. Bu Lastri tak henti-hentinya memotret Dion dan mengunggahnya ke media sosial. Akhirnya, perjuangan kita semua selesai, Mas. Setelah ini, kita bisa memulai hidup baru, ucap Sari, mencoba membuka percakapan hangat. Bu Lastri yang mendengar itu tertawa kecil. Perjuangan Dion, Sari. Anakku memang pekerja keras. Sekarang dia doktor, tentu saja hidupnya akan baru. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Sari terdiam mendengar sindiran itu. Ia menatap Dion, menunggu suaminya membelanya, mengatakan bahwa ini adalah perjuangan mereka berdua. Tapi Dion hanya diam, sibuk melihat-lihat menu. Setelah memesan makanan, suasana menjadi hening sejenak. Dion berdeham. Ia menatap Sari, kali ini dengan tatapan yang sulit diartikan. Dingin, datar, dan ada sesuatu yang asing di sana. Sari, ada yang mau aku bicarakan, kata Dion. Iya, Mas. Sari menatap suaminya penuh harap. Dion merogoh tas kerjanya yang baru, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Sari. Sari mengerutkan kening. Apa ini, Mas? Surat panggilan kerja dari rumah sakit? Bu Lastri yang duduk di sebelah Dion tersenyum miring. Senyum yang membuat Sari tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dion menggeleng pelan. Bukan, buka saja. Tangan Sari sedikit gemetar saat meraih amplop itu. Ia membukanya perlahan. Matanya membaca beberapa baris pertama dari surat resmi itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Restoran mewah itu terasa berhenti berputar. Suara denting sendok dan garpu di meja lain terdengar menjauh. Di sana tertulis dengan jelas, surat gugatan perceraian. Sari mengangkat wajahnya menatap Dion dengan nanar. Bibirnya bergetar. Mas, ini bercanda, kan? Ini lelucon apa? Ini kan hari wisudamu. Dion menarik napas panjang. Wajahnya mengeras, seolah topeng kebahagiaan yang ia pakai seharian tadi sudah dilepas. Aku serius ya, Sari. Kita sudah tidak bisa lanjut. Tapi kenapa? Apa salahku, Mas? 5 tahun aku... Suara Sari tercekat. Justru itu, potong Dion cepat, nadanya tajam. 5 tahun ini sudah cukup. Sekarang aku sudah jadi dokter. Aku punya masa depan cerah. Aku butuh pendamping yang selevel, yang bisa kubawa ke pertemuan penting, yang bisa mengimbangi status sosialku. Mata Dion menatap Sari dari atas ke bawah, menilai batik sederhananya, menilai wajah lelahnya yang tanpa riasan mahal. Sari, kita sudah tak setara lagi, ujar Dion, mengucapkan kalimat itu dengan begitu enteng, seolah 5 tahun pengorbanan Sari tak ada artinya sama sekali. Aku malu punya istri biasa sepertimu. Bagaikan disambar petir di siang bolong, kepala Sari terasa pening. Hinaan itu diucapkan oleh pria yang ia biayai hidupnya, yang ia rawat sakitnya, yang ia dukung mimpinya. Bu Lastri menimpali dengan nada penuh kemenangan. Sudah dengar, kan Sari? Dion itu sekarang punya standar tinggi. Kamu seharusnya sadar diri dari dulu. Daripada nanti kamu hanya jadi beban dan bikin malu Dion di lingkungan dokter, lebih baik kalian pisah sekarang. Anggap saja gajimu selama ini sebagai amal. Air mata yang sejak tadi ditahan Sari akhirnya luruh. Bukan hanya 1 tetes, tapi mengalir deras. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan itu meremukkan hatinya hingga berkeping-keping. Ia menatap Dion, mencari sisa-sisa pria yang dulu mencintainya. Namun yang ia temukan hanyalah orang asing yang angkuh.
Ia menatap Bu Lastri yang tersenyum puas. Sari menggigit bibirnya keras, menahan isakan yang nyaris meledak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan, melihatnya meratap di tempat umum ini. Dengan tangan gemetar hebat, ia meremas surat perceraian itu. Kata-kata ganti kendaraan yang dilontarkan Bu Lastri itu, bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api di dalam hati Sari. Sesuatu di dalam dirinya patah, namun bukan hancur. Sesuatu itu patah dan seketika berubah menjadi baja dingin yang tajam. Air matanya berhenti mengalir seketika. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap kedua orang di depannya. Tatapannya yang tadi nanar dan penuh luka, kini berubah menjadi dingin, datar, dan tak terbaca. Ia mengusap sisa air mata di pipinya dengan kasar, bukan lagi usapan lembut orang yang putus asa, melainkan usapan tegas seseorang yang sudah mengambil keputusan. Dion dan Bu Lastri sedikit terkejut melihat perubahan drastis itu. Mereka mengira Sari akan meraung-raung, memohon, atau pingsan. Tapi Sari justru terdiam dengan cara yang menakutkan. Cukup. Satu kata itu keluar dari bibir Sari. Suaranya serak karena menahan tangis, namun terdengar sangat kuat dan penuh penekanan. Cukup Ibu Lastri, ulang Sari. Kini menatap lurus ke mata mertuanya yang mulai terlihat bingung. Ibu bilang, saya harus tahu diri. Ibu bilang, pengorbanan saya selama ini hanya sedekah. Ibu bilang, saya ganti kendaraan. Sari tertawa pelan. Tawa sinis yang terdengar lebih mengerikan daripada tangisan histeris. Tawa itu membuat Dion merasa tidak nyaman. Kalian pikir, aku akan diam saja diinjak-injak dan dihina seperti ini? Sari kemudian mengalihkan pandangannya pada Dion, yang kini tampak sedikit gugup dan mulai salah tingkah. Dan kamu, Mas Dion, desis Sari. Penekanannya pada kata mas terdengar seperti ejekan. Kamu bilang kamu sudah jadi dokter. Kamu bilang gelar itu milikmu. Kamu salah besar. Sari berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang, namun penuh kemarahan yang tertahan. Tangannya yang tadi meremas surat cerai, kini menunjuk lurus ke wajah Dion yang mulai memucat. Gelar itu milikku juga. Suara Sari tiba-tiba naik satu oktav, mengejutkan Dion dan Bu Lastri, bahkan membuat beberapa pengunjung di meja sebelah menoleh ke arah mereka. Sari tidak peduli. Setiap rupiah yang membawamu ke wisuda tadi, itu adalah keringatku. Seru Sari, suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Setiap buku tebal yang kamu beli dan kamu baca, itu adalah jatah makanku yang kupotong. Setiap malam kamu bisa tidur nyenyak sebelum ujian, aku masih terjaga mengaduk adonan kue pesanan orang sampai subuh. Kamu, Sari menusuk dahi Dion dengan telunjuknya. Kamu hanya meminjam tubuhku, meminjam tenagaku, meminjam seluruh hidupku selama 5 tahun, hanya untuk membeli gelar itu. Dadanya naik turun. Napasnya tersengal menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Kalian bilang aku tidak setara. Sari tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kalian benar, aku memang tidak setara. Ia menatap Dion dan Bu Lastri bergantian dengan tatapan tajam yang menusuk. Aku tidak akan pernah setara dengan laki-laki pengecut yang tega, mengkhianati istrinya tepat di hari kelulusannya. Dan aku tidak akan pernah setara dengan seorang ibu yang dengan bangga mendukung pengkhianatan anaknya sendiri, hanya demi status sosial. Sari meraih tas selempang sederhananya yang tergeletak di kursi. Dan catat ini baik-baik, kalian berdua, Sari menekan setiap katanya, akan menyesali ini. Dion, yang harga dirinya sebagai dokter baru merasa terluka karena diteriaki di depan umum, ikut berdiri. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Sari, duduk, jangan bikin malu. Kamu mau apa lagi, hah? Harta gono gini, kita tidak punya apa-apa. Kamu lupa semua uangmu sudah habis untuk biaya kuliahku. Seru Dion, mencoba mengintimidasi Sari agar kembali tunduk. Namun, Sari justru tersenyum. Senyum yang begitu dingin hingga membuat Dion merasa merinding. Kamu pikir aku sebodoh itu, Mas? Sari mengeluarkan ponselnya.
Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Kamu pikir aku tidak mencium gelagat busukmu sejak 6 bulan lalu? Kamu yang mulai menyembunyikan ponselmu setiap kali aku lewat. Kamu yang mulai sering pulang malam dengan alasan tugas kelompok. Padahal bau parfum wanita lain menempel di bajumu. Kamu yang tiba-tiba punya uang untuk membeli jam tangan bermerek baru. Padahal minggu lalu aku baru saja menolak beli baju baru. Karena harus menambal cicilan terakhir uang gedung kuliahmu. Mata Dion terbelalak. Ia tidak menyangka Sari memperhatikan semua itu. Sari menekan sebuah nomor panggilan cepat di ponselnya. Halo Pak Surya, selamat malam. Maaf mengganggu. Dion mengerutkan kening. Pak Surya siapa? Tanyanya curiga. Bu Lastri yang tadinya angkuh, kini mulai terlihat gelisah. Wajahnya tegang. Sari mengabaikan Dion sepenuhnya, seolah pria itu tidak ada di sana. Benar Pak, ini saya Sari. Dugaan kita tepat. Jeda sejenak saat Sari mendengarkan suara di seberang telepon. Iya, Pak, sesuai dugaan saya. Suratnya sudah saya terima malam ini, persis seperti yang Bapak prediksi skenarionya. Jantung Dion berdebar kencang. Dugaan? Prediksi? Tolong, lanjut Sari dengan suara tenang yang mematikan. Segera proses semua berkas yang sudah saya titipkan di kantor Bapak minggu lalu. Ya Pak, semuanya. Termasuk gugatan balik atas pengkhianatan dan penipuan. Dan yang paling penting, rincian lengkap tuntutan ganti rugi, biaya pendidikan dan biaya hidup selama 5 tahun. Tolong kirimkan surat panggilannya secepat mungkin ke alamat rumah sakit tempat dia akan mulai bekerja minggu depan. Mendengar kata ganti rugi, Bu Lastri terlonjak dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Gugatan balik, ganti rugi apa? Sari, kamu jangan mengada-ada. Kamu sudah gila ya? Kamu mau memeras anakku. Pekiknya tertahan, panik. Sari akhirnya mematikan teleponnya. Ia memasukkan ponsel itu kembali ke tasnya dengan gerakan lambat. Ia menatap Bu Lastri. Saya tidak gila, Bu. Saya hanya menagih apa yang menjadi hak saya. Bukankah tadi Ibu sendiri yang bilang ini investasi? Kalau begitu, saya hanya mau investasi saya kembali. Tenang, saya menyimpan setiap bukti transfer, setiap kwitansi pembayaran kuliah, bahkan setiap tagihan listrik yang saya bayar sendiri selama 5 tahun ini. Sari lalu beralih menatap Dion, yang kini berdiri membeku, bibirnya keluh. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melenggang bebas dengan gelar yang kubeli dengan darah dan air mataku, lalu kamu pakai untuk mencari istri baru yang setara? Kamu salah besar, Mas. Sari mengambil surat perceraian itu dari atas meja. Di depan mata Dion dan Bu Lastri, ia tidak merobeknya. Ia justru melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Ini akan jadi bukti tambahan yang bagus di pengadilan. Terima kasih. Aku tidak akan menandatangani surat ceraimu, tapi aku yang akan menceraikanmu. Dan aku akan pastikan kamu membayar setiap tetes keringatku sebelum kamu bisa dengan bangga memakai jas putihmu itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sari berbalik. Ia berjalan tegak dengan langkah mantap keluar dari restoran mewah itu. Ia meninggalkan Dion dan Bu Lastri yang membeku di meja mereka, dengan makanan mahal pesanan mereka yang bahkan belum sempat mereka sentuh. Awal yang baru di kota Mawar malam itu, Sari tidak menangis lagi. Amarah yang membara telah membakar habis semua air matanya, menyisakan tekad yang membaja. Langkah Sari keluar dari restoran mewah itu terasa ringan, namun jejak kakinya seolah membara di lantai marmer yang dingin. Ia berjalan cepat ke lobi, mengabaikan tatapan heran pelayan restoran yang melihatnya masuk bertiga, namun keluar sendirian dengan wajah memerah. Ia langsung mencegat taksi yang lewat, menyebutkan satu alamat, apartemen Lia, sahabat satu-satunya di kota ini. Sepanjang perjalanan, Sari hanya diam mematung. Lampu-lampu kota yang gemerlap, yang seharusnya menjadi saksi perayaan kebahagiaannya, kini justru terlihat seperti ejekan yang menyakitkan. Bayangan wajah angkuh Dion dan senyum licik Bu Lastri terus berkelebat di pelupuk matanya. Kita sudah tak setara lagi.
Kalimat itu seperti paku berkarat, terus-menerus menusuk telinganya. Ia menggenggam erat ponsel di tangannya, tempat di mana kontak Pak Surya tersimpan. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini menjadi akhir dari segalanya. Ini adalah awal. Lia membuka pintu unit apartemen sederhananya dengan wajah mengantuk. Namun, matanya langsung terbelalak kaget melihat Sari berdiri di depannya. "Sari, ada apa malam-malam begini? Bukannya kamu lagi merayakan wisuda Dion?" Sari tidak menjawab. Ia melangkah masuk dan begitu pintu tertutup, kakinya terasa lemas. Ia bersandar di dinding. "Dia menceraikan Kuli," ucap Sari, suaranya pelan dan serak. "Apa?" Lia terlonjak kaget. "Bercanda kamu, mana mungkin?" "Di restoran tadi, tepat di malam wisudanya." Sari mengulang, suaranya mulai bergetar. Lia segera memeluk sahabatnya. Di pelukan Lia, barulah pertahanan Sari runtuh. Namun, itu bukan tangisan putus asa. Itu adalah tangisan kemarahan yang meluap-luap. Ia menceritakan semuanya. Hinaan Bulastri, keangkuhan Dion, dan surat perceraian itu. "Bajingan, benalu tidak tahu diri." Maki Lia, tangannya terkepal. "Dan mertuamu itu manusia atau iblis? Aku bilang juga apa dari dulu, Sar? Mereka cuma manfaatin kamu." "Aku tahu," desis Sari, melepaskan pelukannya dan mengusap air matanya. "Aku sudah menelepon pengacara, namanya Pak Surya." Lia tertegun. "Pengacara? Sejak kapan?" "Sejak 6 bulan lalu. Sejak aku sadar Dion mulai berubah. Sejak aku menemukan bukti transferannya ke rekening lain di luar sepengetahuanku. Aku hanya butuh bukti terakhir, dan malam ini dia memberikannya." Pengadilan. Ganti rugi, rujuk 743 juta. Beberapa minggu kemudian, suasana di ruang mediasi pengadilan agama terasa begitu dingin dan tegang. Sari duduk tegak, mengenakan blus batik sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Di sampingnya, Pak Surya, pria parubaya berkacamata dengan aura tenang namun tajam, menata berkas-berkas tebal di atas meja. Di seberang mereka, Dion dan Bulastri duduk gelisah. Dion, yang baru saja akan memulai masa magangnya di rumah sakit bergengsi, tampak kusut. Bulastri tak hentinya berbisik, wajahnya pucat pasi. Surat panggilan dari Pak Surya, yang berisi rincian gugatan balik dan tuntutan ganti rugi senilai 743 juta rupiah, telah sukses menghancurkan euforia kelulusan mereka. Mediator membuka pertemuan. Namun, sebelum Dion atau pengacara yang baru mereka sewa sempat bicara, Pak Surya langsung mengambil alih. "Terima kasih atas waktunya. Klien saya, Sari Astuti, hadir hari ini untuk merespons gugatan cerai dari Tuan Dion Pratama. Namun, kami menolak gugatan tersebut," ujar Pak Surya. Dion mengangkat wajahnya. "Apa maksudmu menolak? Bukankah Sari?" "Kami menolaknya," potong Pak Surya tegas. "Karena klien saya yang akan mengajukan gugatan cerai, dan kami sudah mendaftarkannya." Pak Surya menyodorkan setumpuk berkas ke arah mediator. Gugatan cerai dengan alasan pengkhianatan, penipuan material, dan kekerasan psikis. "Fitnah," seru Bulastri, suaranya melengking. "Kamu jangan mengada-ada," Pak Surya mengabaikannya. "Dan kami juga melampirkan tuntutan ganti rugi atas seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup yang telah dikeluarkan klien saya selama 5 tahun untuk membiayai studi kedokteran Tuan Dion." Pak Surya membuka binder tebal di depannya. Di sini terlampir lengkap, bukti transfer uang semester, kwitansi pembelian buku dan alat praktik, bukti pembayaran sewa rumah, hingga rincian biaya makan sehari-hari yang dikirimkan klien saya ke rekening Tuan Dion. Totalnya 743 juta rupiah. Mata Dion terbelalak. Wajahnya pucat seketika. 743 juta. Itu angka yang tidak masuk akal. Gaji awalnya sebagai dokter magang bahkan tidak ada 1/10-nya dalam setahun. Bulastri tampak seperti kehabisan napas. Mulutnya ternganga. Pengacara mereka hanya bisa menelan ludah melihat tumpukan bukti yang begitu rapi. Ini pemerasan,
desis Dion. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Itu kan? Itu kewajiban istri. Sari, kamu gila. Sari, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Dion lurus-lurus. Kewajiban istri yang kamu sebut tidak setara? Kewajiban istri yang kamu malu untuk mengakuinya? Kewajiban istri yang kamu buang di hari kelulusannya? Tanya Sari. Suaranya datar namun menusuk. Aku tidak gila, Dion. Aku hanya menagih hakku. Suasana hening mencekam. Dion dan Bulastri tahu mereka kalah. Mereka tidak punya pembelaan apapun di depan tumpukan bukti itu. Saat itulah Sari memberi isyarat kecil pada Pak Surya. Pak Surya mengangguk. Namun, kata Pak Surya, membuat Dion dan Bulastri kembali menegang. Klien saya adalah orang yang berbaik hati. Dia tidak ingin memperpanjang masalah ini. Sari menatap Dion. Aku akan mencabut gugatan ganti rugi 743 juta itu. Dion dan Bulastri ternganga. Tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dengan beberapa syarat, lanjut Sari cepat. 1. Kamu menyetujui gugatan cerai dariku. Penyebabnya harus jelas tertulis. Pengkhianatan dan penelantaran. Aku mau harga diriku kembali. Dion mengeratkan giginya. Itu memalukan. 2. Lanjut Sari. Tidak ada tuntutan harta Gonogini. Aku tidak akan mengambil apapun dari rumah itu. Dan kamu juga tidak bisa menuntut apapun dariku. Selamanya kita impas. 3. Kalian berdua menandatangani perjanjian untuk tidak pernah mengganggu aku atau keluargaku lagi. 4. Ini semua selesai hari ini. Tanpa banding, tanpa penundaan. Dion menatap Bulastri. Bulastri yang ketakutan setengah mati membayangkan harus menjual rumah mereka untuk membayar utang 743 juta itu. Langsung mengangguk panik. Setuju, setuju. Tanda tangani Dion, cepat, desisnya. Harga diri tidak ada apa-apanya dibandingkan utang sebesar itu. Dion, dengan tangan gemetar karena malu dan lega yang bercampur aduk, menandatangani surat kesepakatan itu. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Palu diketuk. Sari resmi bebas. Ia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Dion yang terduduk lemas dan Bulastri yang menangis lega. Menghilang dan membangun kerajaan Sor itu, Sari selesai memasukkan barang-barang terakhirnya ke dalam satu koper tua di apartemen Lia. Ia sudah menjual semua perhiasan sisa yang ia punya, mengumpulkan cukup uang untuk memulai hidup baru. Sar, kamu yakin? 743 juta itu uangmu. Kamu bisa beli apartemen baru dengan uang itu. Lia masih tidak habis pikir. Sari menutup kopernya. Aku tidak mau, Li. Kalau aku ambil uang itu, aku akan selalu terikat pada dendam. Uang itu kotor, uang itu penuh penghinaan. Aku membayar 743 juta untuk sebuah pelajaran hidup yang mahal, dan aku tidak mau mengulanginya. Lalu, kamu mau kemana? Sari tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus setelah berminggu-minggu. Aku mau melanjutkan mimpiku yang tertunda. Aku mau kuliah lagi. Aku mau menulis. Aku masih punya otak, Li. Aku masih punya ambisi. Sari memegang kedua bahu Lia. Aku janji padamu. Aku akan pergi dari kota ini. Aku akan menghilang dari kehidupan Dion dan ibunya. Aku akan menggunakan semua kekayaan non-materiku, semua rasa sakit ini, untuk membangun sesuatu yang sangat besar. Suatu hari nanti mereka akan mendengar namaku lagi. Dan saat itu terjadi, mereka akan sadar siapa sebenarnya yang tidak setara. Sari memeluk Lia erat. Jaga dirimu baik-baik, Li. Jangan beritahu siapapun aku di mana. Pasti, Sar. Kejar mimpimu. Buat mereka menyesal. Malam itu, Sari naik kereta ekonomi antar kota. Ia sengaja memilih kota kecil yang jauh. Tempat tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan gemerlap kota mentari yang menyakitinya, Sari menatap keluar jendela. Ia tidak menangis, ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia telah menghilang, membawa satu koper, setumpuk bukti pengorbanan yang tidak ia uangkan, dan sebuah janji besar untuk dirinya sendiri.
Karma di puncak karir 1 tahun berganti. Waktu berjalan tanpa kompromi, mengubah nasib dan memutar roda kehidupan. Di lantai 15 sebuah rumah sakit swasta, paling bergengsi di ibu kota, seorang pria muda berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Jas dokter putihnya licin tanpa celah, disetrika dengan sempurna. Stetoskop mahal melingkar di lehernya, bukan sekadar sebagai alat, tapi sebagai simbol status. Papan nama di dadanya terukir jelas, Dr. Dion Pratama. Ia adalah primadona baru di Departemen Bedah. Cerdas, cekatan, dan di usianya yang masih muda, ia sudah dipercaya menangani beberapa kasus operasi yang rumit. Para atasan menyukainya, para perawat muda mengaguminya, dan para dokter junior menjadikannya panutan. Dion telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Kehidupan lamanya bersama Sari terasa seperti mimpi buruk yang telah lama berlalu. Ia bahkan nyaris tidak pernah mengingat nama mantan istrinya itu. Jika sesekali terlintas, Dion hanya akan menganggapnya sebagai kenangan memalukan, sebuah fase yang harus ia lalui untuk mencapai posisinya sekarang. Menceraikan Sari adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Begitu ia sering berkata pada dirinya sendiri di depan cermin apartemen mewahnya. Sari adalah beban, kerikil di sepatu, pengingat masa lalunya yang biasa saja. Kini ia bebas. Kebebasan itu ia rayakan dengan kemewahan. Dion tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit. Ia dan Bu Lastri pindah ke sebuah unit apartemen mewah di pusat kota, dengan pemandangan gemerlap lampu kota yang bisa mereka nikmati setiap malam. Cicilannya tentu saja mencekik leher. Tapi Dion tidak peduli. Status adalah segalanya. Ia juga mengganti motor bututnya dengan sebuah sedan BMW seri 3 terbaru berwarna hitam metalik. Mobil itu ia beli dengan cicilan kredit tenor 7 tahun, dengan bunga yang sangat tinggi. Gaji awalnya sebagai dokter di rumah sakit swasta memang besar, namun tidak sebanding dengan gaya hidup yang ingin ia pamerkan. Setiap akhir pekan, Dion menghabiskan malam di restoran fine dining, jenis restoran yang dulu ia gunakan untuk menghina Sari. Ia membeli jam tangan bermerek, pakaian desainer, dan bergabung dengan klub golf eksklusif. Di permukaan, Dr. Dion adalah potret kesuksesan sempurna. Namun di balik itu, tumpukan tagihan kartu kredit mulai menggunung. Ia hidup dengan skema gali lubang tutup lubang, menggunakan 5 kartu kredit berbeda untuk saling menutupi dan mengambil beberapa pinjaman bank dengan dalih renovasi apartemen. Kesombongan Dion menular sempurna pada Bu Lastri. Statusnya sebagai ibu doktor telah mengangkat derajat sosialnya ke level yang tak pernah ia bayangkan. Bu Lastri kini menjadi anggota tetap arisan sosialita para istri pejabat dan pengusaha. Setiap berkumpul, tak ada yang ia bicarakan selain kehebatan Dion. Oh, Dion. Tentu saja dia sibuk sekali, Jeng. Operasi besar terus. Tadi malam saja baru pulang jam 2 pagi, ujar Bu Lastri pada suatu sore di lobi hotel mewah, sambil mengaduk teh mahalnya. Padahal, ia tahu persis Dion pulang jam 2 pagi bukan karena operasi, melainkan karena menghadiri pesta di sebuah klub malam eksklusif. Kasihan ibu. Tapi bagaimana? Namanya juga panggilan tugas mulia. Dia itu terlalu berdedikasi. Apartemen barunya, Jeng. Lanjut Bu Lastri, seolah menjawab pertanyaan yang tidak diajukan. Ah, biasa saja, Jeng. Hanya 3 kamar tidur. Pemandangan city light. Dion yang paksa ibu pindah. Katanya biar ibu nyaman di hari tua. Anak itu memang berbakti sekali. Bu Lastri tak henti-hentinya mendesak Dion untuk segera mencari pasangan baru. Dion, nak, kamu itu sekarang dokter top. Jangan sampai salah pilih istri lagi ya. Cari yang selevel. Putri Profesor Handoko itu cantik, lulusan Swiss, atau mungkin Vania, anak pemilik rumah sakit sebelah. Kamu harus ingat, pernikahan itu sekarang adalah investasi sosial untuk karirmu. Celoteh Bu Lastri hampir setiap hari. Dion hanya mengiyakan, menikmati status barunya sebagai bujangan paling diminati.
Hari-hari berlalu dalam lingkaran setan kesombongan dan utang. Hingga suatu sore, saat Dion sedang memimpin rapat evaluasi dengan para dokter junior, sesuatu terjadi. Ia sedang berbicara dengan penuh wibawa, menunjuk layar presentasi, ketika tiba-tiba kepalanya terasa pusing berputar. Pandangannya kabur sepersekian detik, dan ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak oleng. "Dokter Dion, Anda tidak apa-apa?" tanya seorang dokter junior, melihat wajah atasannya yang mendadak pucat. Dion langsung menegakkan tubuhnya, berdeham. "Tidak, hanya sedikit lelah." "Terlalu banyak operasi," jawabnya ketus. "Kita lanjut." Ia mengabaikan denyutan aneh di pelipisnya. Migrain biasa, batinnya, hanya kurang tidur dan terlalu banyak kopi. Namun, migrain biasa itu mulai datang lebih sering. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang makan siang di kafetaria rumah sakit, masih dengan gaya angkuhnya, mengomentari masakan koki yang menurutnya kurang berkelas, tangannya tiba-tiba bergetar tak terkendali saat memegang sendok. Getaran itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. "Apa ini?" batinnya. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha mengendalikan getaran itu. Ia menyalahkan pendingin ruangan yang terlalu dingin. Malam harinya, di apartemen mewahnya, gejala itu datang lagi, lebih kuat. Ia baru saja selesai mandi air hangat, bersiap untuk pergi ke acara makan malam yang diadakan Bu Lastri, untuk mengenalkannya pada seorang wanita. Ia berdiri di depan cermin besar, membenarkan dasi mahalnya. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya serasa miring. Kepalanya sakit luar biasa, seperti ditusuk ribuan jarum. Pandangannya kabur total, dan telinganya berdenging hebat. Ia terhuyung mundur, menabrak meja rias di belakangnya. Botol-botol parfum mahal berjatuhan ke lantai. Apa yang terjadi?" desis Dion, memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Ia terduduk di lantai, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Sebagai seorang dokter, alarm bahaya di otaknya berbunyi nyaring. Ini bukan kelelahan biasa, ini bukan migrain, tapi egonya yang setinggi langit menolak untuk mengakuinya. Ia tidak mungkin sakit. Seorang dokter Dion Pratama yang hebat, yang sedang berada di puncak karirnya, tidak mungkin jatuh sakit. Ia merangkak ke kotak obat, mengambil 2 butir obat peredam nyeri dosis tinggi. Ia menelannya tanpa air. Setelah 15 menit, rasa sakit itu perlahan mereda, meski denyutan sisanya masih terasa. Ia menatap pantulan dirinya di cermin yang retak di lantai. Wajahnya pucat pasi. Bu Lastri menelepon. "Dion, kamu di mana? Vania dan keluarganya sudah menunggu. Jangan bikin malu, Ibu." Dion menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa kekuatannya. "Iya, Bu, di jalan," bohongnya. Ia bangkit berdiri, tubuhnya masih sedikit gemetar. Ia membasuh wajahnya, merapikan kembali rambutnya. Ia menatap tumpukan surat tagihan kartu kredit dan cicilan mobil yang tergeletak di meja kerjanya. Tiba-tiba, semua kemewahan itu terasa dingin dan mencekam. Ada ketakutan yang mulai merayap di hatinya, tapi ia menepisnya jauh-jauh. "Tidak, aku baik-baik saja," gumamnya. "Aku hanya butuh istirahat. Setelah ini, semuanya akan kembali normal." Ia meraih kunci mobil BMW-nya dan melangkah keluar, kembali memasang topeng kesuksesan dan kesombongannya. Gemetar di meja operasi topeng, kesombongan yang Dion kenakan selama setahun penuh itu, akhirnya retak, lalu pecah berkeping-keping. Beberapa hari setelah insiden pusing hebat di apartemennya, gejala itu kembali menyerang. Kali ini di tempat terburuk yang bisa ia bayangkan, di depan meja operasi. Ia sedang memimpin sebuah operasi usus buntu sederhana, sebuah prosedur yang bisa ia lakukan sambil menutup mata. Ia sudah selesai mencuci tangan, mengenakan sarung tangan sterilnya, dan baru saja akan meminta skalpel dari perawat instrumen. Tiba-tiba, tangannya bergetar. Awalnya hanya getaran halus, namun dalam hitungan detik, getaran itu menjadi hebat. Skalpel yang baru saja ia terima nyaris terlepas dari genggamannya.
Dokter, tegur asistennya. Suaranya tertahan di balik masker. Matanya menyeratkan kebingungan. Waktu seolah berhenti di ruang operasi yang dingin itu. Dion menatap tangannya sendiri dengan nanar. Ia tidak bisa menghentikannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membanjiri pelipisnya. Saya. Ia mencoba mencari alasan. Sarung tangan ini ukurannya salah. Ganti, desisnya. Namun saat ia mencoba melepas sarung tangan itu, getarannya semakin jelas terlihat. Asisten dan para perawat saling pandang. Dion, sang dokter bedah primadona, yang terkenal dengan tangan stabilnya, kini gemetaran seperti orang kedinginan hebat. Dokter Dion, Anda baik-baik saja? Tanya sang asisten lagi. Kini nadanya cemas. Saya bilang saya baik-baik saja, bentak Dion. Namun ia tahu, ia tidak bisa melanjutkan. Ambil alih, perintahnya pada sang asisten dengan suara tertahan. Tiba-tiba saya merasa tidak enak badan, asam lambung. Ia melempar skalpel itu ke meja instrumen dan bergegas keluar dari ruang operasi, meninggalkan tanda tanya besar bagi seluruh timnya. Ia merobek masker dan topi operasinya di koridor, bersandar di dinding. Napasnya memburu. Ini bukan lagi kelelahan. Ini bukan migrain. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan. Karirnya, harga dirinya, masa depannya, semuanya bergantung pada kestabilan tangan itu. Dan tangan itu baru saja mengkhianatinya. Rumor menyebar lebih cepat daripada infeksi di rumah sakit. Dr. Dion gemetaran saat operasi. Dia hampir menjatuhkan pisau bedah. Dia membatalkan 3 jadwal operasi besarnya. Dion mengunci diri di ruangannya, menolak semua panggilan. Egonya hancur lebur. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi, tapi ia terlalu malu untuk diperiksa oleh rekan-rekannya sendiri. Namun, ketakutan akan kehilangan segalanya lebih besar daripada rasa malunya. Malam itu, ia mengatur pertemuan rahasia. Bukan di jam kerja. Ia meminta janji temu pukul 9 malam, jauh setelah jam praktik usai. Ia menelan harga dirinya bulat-bulat dan mendatangi ruangan Dr. Taufik, Kepala Departemen Neurologi. Dr. Taufik adalah seorang dokter senior yang pendiam, berwibawa, dan sangat berdedikasi. Tipe dokter yang Dion anggap kuno dan tidak pandai bergaya. Ironisnya, kini nasib Dion ada di tangan Dr. Taufik. Malam Dion, ada apa? Sapa Dr. Taufik tenang, menatap Dion yang masuk ruangannya seperti pencuri. Dok, Dion menelan ludah. Jas dokternya ia tinggalkan di mobil. Ia datang sebagai pasien biasa. Saya mengalami beberapa gejala aneh. Tangan saya gemetar, pandangan saya sering kabur. Dr. Taufik mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tetap tenang. Ia melakukan serangkaian tes neurologis dasar pada Dion. Berdiri di sana. Ikuti cahaya ini. Pejamkan mata. Rileks. Setiap perintah terasa seperti tamparan bagi Dion. Ia, sang dokter hebat, kini menjadi pasien yang patuh. Setelah pemeriksaan fisik, Dr. Taufik menatapnya serius. Kita harus lakukan MRI otak dan tulang belakang. Segera, besok pagi. Diagnosa. 3 miliar rupiah. Keesokan harinya, Dion menjalani serangkaian tes dengan perasaan campur aduk antara takut dan penyangkalan. Ia menunggu hasilnya di ruangannya, bolak-balik seperti setrikaan. Bu Lastri meneleponnya berkali-kali, mengeluh ingin diajak shopping dan makan malam di hotel bintang 5. Ibu bosan di apartemen terus, Dion. Apa gunanya punya anak dokter sukses kalau hidup ibu begini-begini saja? Aku sibuk, Bu, bentak Dion, lalu menutup teleponnya. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Dr. Taufik. Hasilnya sudah keluar, Dion. Bisa ke ruangan saya sekarang? Jantung Dion serasa menciut. Dengan langkah berat, ia berjalan ke ruangan Dr. Taufik. Dokter senior itu sudah menunggunya. Di layar komputer besar di belakang mejanya, terpampang hasil MRI Dion. Dr. Taufik tidak berbasa-basi. Dion, duduklah. Dr. Taufik memutar layarnya. Lihat ini,
tunjuknya pada beberapa titik putih abnormal di sumsum tulang belakang dan saraf optik Dion. Ini bukan tumor, ini juga bukan stroke. Lalu apa? Desis Dion. Suaranya bergetar. Ini penyakit autoimun langka yang sangat agresif. Sistem kekebalan tubuhmu menyerang sistem saraf pusatmu sendiri. Secara spesifik, saraf mata dan tulang belakang. Ini menjelaskan mengapa pandanganmu kabur dan tanganmu gemetar hebat. Jelas Dr. Taufik Dion, sebagai seorang dokter, langsung memahami implikasinya. Apa nama penyakitnya? Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, NMOSD, jawab Dr. Taufik. Dan dari hasil pemeriksaan, ini tipe yang sangat progresif. Jika tidak ditangani dengan cepat, ini bisa menyebabkan kebutaan permanen dan kelumpuhan. Dunia Dion runtuh seketika. Kebutaan, kelumpuhan, kata-kata itu berdengung di telinganya. Tapi bisa diobati kan, Dok? Pasti bisa, kita punya obat imunosupresan terbaik. Seru Dion panik. Naluri dokternya berganti dengan kepanikan pasien. Dr. Taufik menggeleng pelan. Pengobatan di sini hanya untuk memperlambat Dion, tidak untuk menghentikan atau memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Mengingat profesimu sebagai dokter bedah, kita butuh solusi radikal. Apa? Apa solusinya? Katakan, transplantasi sel punca, hematopoietic stem cell transplantation, atau HSCT. Kita riset sistem imunmu. Ini satu-satunya harapanmu untuk bisa memegang skalpel lagi. Harapan Dion sedikit menyala. Baik, lakukan. Kapan bisa dijadwalkan? Dr. Taufik menghela napas panjang. Inilah bagian terberatnya. Prosedur itu tidak tersedia di Indonesia untuk kasus autoimun seperti ini. Kamu harus melakukannya di luar negeri, Singapura atau Jerman. Jantung Dion berdebar lagi. Biaya? Berapa biayanya? Dr. Taufik menatap Dion dengan sorot mata prihatin. Estimasi kasarnya untuk seluruh prosedur, akomodasi medis, dan pemulihan awal, kamu butuh sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah. Angka itu seperti godam tak terlihat yang menghantam ulu hati Dion. Napasnya tercekat. 3 miliar. Dia bahkan tidak punya 30 juta di tabungannya. Semua gajinya habis untuk membayar cicilan BMW, cicilan apartemen mewah, kartu kredit Bulastri, dan gaya hidup palsunya. Asuransiku? Tanya Dion lirih, berharap ada keajaiban. Dr. Taufik membuka map lain. Asuransi korporat kita hanya menanggung penyakit kritis yang terdaftar. Penyakitmu masuk kategori langka. Dan prosedur HSCT untuk autoimun masih dianggap eksperimental oleh banyak perusahaan asuransi. Paling banyak, mereka hanya akan menanggung biaya diagnosis dan pengobatan awal di sini. Mungkin sekitar 300 juta. Tidak. Dion menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Tidak mungkin, 3 miliar. Ia tertawa, tawa kering yang terdengar seperti tangisan. Dokter Dion Pratama, sang primadona bedah, yang menghina istrinya karena tidak setara, kini ia duduk di sini, bangkrut total, dan divonis penyakit langka yang mengancamnya menjadi buta dan lumpuh. Bangkrut dan terpojok Dion keluar dari ruangan Dr. Taufik dengan langkah gontai. Ia sampai di apartemennya. Bulastri sedang asik menonton televisi di ruang tengah yang mewah. Dion, akhirnya kamu pulang. Ibu sudah pesan makan malam mahal pakai kartu kreditmu. Ayo makan. Dion menatap ibunya dengan pandangan kosong. Aku sakit, Bu, katanya lirih. Sakit apa? Flu? Makanya jangan. Bukan flu, bentak Dion. Suaranya meledak. Aku sakit parah. Aku butuh operasi di luar negeri. Biayanya 3 miliar. Sendok yang dipegang Bulastri jatuh ke piring porselen mahalnya. 3 miliar? Kamu bercanda kan, Dion? Uang dari mana? Kita baru saja bayar down payment mobil barumu. Aku tidak bercanda, Bu. Teriak Dion. Kepanikan akhirnya menguasai dirinya sepenuhnya. Aku bisa buta. Aku bisa lumpuh. Karierku hancur. Dan kita tidak punya uang. Kita tidak punya apa-apa. Kita bangkrut, Bu. Bangkrut. Malam itu, di apartemen mewah yang cicilannya masih puluhan tahun,
Dokter Dion Pratama yang sombong itu akhirnya menangis meraung-raung seperti anak kecil, bukan karena takut penyakitnya, tapi karena ia sadar ia tidak punya uang sepeser pun untuk menyelamatkan hidup dan harga dirinya. Jalan terakhir. Menemukan sari kepanikan adalah ruangan kedap suara. Dion dan Bulastri terperangkap di dalamnya. Teriakan Dion, "Kita bangkrut!" menggema di apartemen mewah mereka, memantul di dinding marmer impor dan furnitur mahal yang belum lunas, lalu kembali menghantam mereka dengan keheningan yang mematikan. Bulastri, yang wajahnya pucat pasi, adalah yang pertama memecah keheningan itu. Tapi bukan dengan tangisan simpati untuk anaknya. Tidak, tidak mungkin, desis Bulastri. Suaranya gemetar. Ia tidak menatap Dion yang terduduk lemas di lantai. Ia menatap sekelilingnya. Lukisan abstrak mahal di dinding, lampu kristal gantung, televisi layar datar 80 inci. Kita tidak mungkin bangkrut. Dion, apartemen ini, mobilmu, tas-tas ibu, ini semua. Dion tertawa, tawa kering yang terdengar seperti rintihan orang sekarat. Inilah masalahnya, Bu. Ini semua ilusi. Ia bangkit berdiri, menendang meja kopi dari kaca di depannya, hingga bergeser berdecit. Apartemen ini KPR 20 tahun, Bu. Kita baru bayar cicilan 10 bulan. Nilai jualnya sekarang jauh di bawah sisa pokok utang kita di bank. Kalau kita jual, kita masih utang ratusan juta. Mobilmu, mobil BMW yang selalu ibu banggakan di arisan. Bulastri masih mencoba menyangkal. Dion mengusap wajahnya kasar. Itu kredit 7 tahun, Bu. 7. Bunganya mencekik. Kalaupun laku dijual sekarang, uangnya tidak akan cukup untuk menutup sisa utangnya. Kita tidak punya apa-apa. Kita hanya punya utang. Utang di mana-mana. Napas Bulastri tercekat. Ia teringat tas-tas bermerek yang ia koleksi di lemarinya. Jantungnya mencelos. Nyaris separuhnya adalah barang KW super kualitas tertinggi, dibeli agar bisa tetap bergaya di arisan sosialitanya, tanpa harus menguras kartu kredit. Dion lebih dalam. Mereka benar-benar hidup dalam kebohongan. Lalu bagaimana? 3 miliar. Bulastri akhirnya terduduk lemas di sofa mahal itu. Mereka mencoba menghubungi teman-teman dan kolega. Namun kesombongan yang Dion dan Bulastri bangun selama setahun, kini menjadi bumerang yang menghalangi pertolongan. Tidak ada yang mau meminjamkan uang. Putus asa, Dion menelan harga dirinya yang terakhir. Ia harus menemui direktur rumah sakit. Ia harus mengakui penyakitnya. Mungkin pihak rumah sakit punya dana talangan darurat untuk staf terbaiknya. Di ruangan direktur yang dingin, Dion menjelaskan situasinya, tanpa drama, hanya fakta medis. Direktur mendengarkan dengan penuh simpati. Dr. Dion, saya sungguh prihatin. Ini kabar yang sangat mengejutkan. Tentu kami akan bantu maksimalkan klaim asuransi Anda. Tapi, Pak, asuransi hanya menanggung 300 juta. Saya butuh 3 miliar. Apakah rumah sakit tidak bisa meminjamkan? Saya bisa potong gaji 10 tahun, 20 tahun, saya tidak peduli. Pinta Dion, nada arogansinya hilang total. Direktur itu menggeleng pelan. Dr. Dion, kami ini institusi medis, bukan bank. Kami tidak punya alokasi dana sebesar itu untuk pinjaman pribadi staf. Sekalipun itu Anda. Aturan kami ketat. Bantuan 300 juta dari asuransi itu sudah maksimal. Sisanya, saya sarankan Anda mungkin bisa, menggunakan aset pribadi Anda dulu. Mobil Anda, apartemen Anda. Tamparan itu terasa lebih keras daripada diagnosis Dr. Taufik. Aset, lagi-lagi aset. Dion keluar dari ruangan direktur dengan kaki gemetar. Ia resmi terpojok. Tidak ada teman, tidak ada kolega, tidak ada institusi, tidak ada aset. Ia sendirian. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Dion terpaksa mengambil cuti medis. Pihak manajemen rumah sakit menyetujuinya dengan cepat, seolah mereka lega menyingkirkan dokter yang tangannya bermasalah. Gejala Dion memburuk. Pagi itu, ia terbangun dan pandangan mata kirinya sedikit kabur di bagian tepi,
seperti ada selaput tipis yang menghalangi. Penyakit itu tidak menunggu. Ia duduk di ruang tengah apartemennya yang gelap. Gorden mahal itu ia tutup rapat. Bu Lastri mengurung diri di kamarnya. Dion menatap ponsel di tangannya. Daftar kontaknya terasa begitu penuh, namun begitu kosong. Ia mulai menghapus nama-nama. Jeng Ratna, blokir. Dokter Ivan, penjilat. Vania, mata duitan. Ia menghapus puluhan nama. Layar ponselnya kini hanya menyisakan nama-nama yang esensial. Keluarganya yang di kampung, yang tidak mungkin punya uang, dan tangannya berhenti menggulir saat sampai di huruf L, Lia. Nama itu terdiam di sana. Lia, sahabat Sari, satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana Sari berada. Sari, mantan istrinya yang biasa saja. Sari yang ia campakkan karena tidak setara. Sari yang ia hina dengan ganti kendaraan. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Dion. Menghubungi Lia adalah pilihan paling hina. Itu adalah pengakuan kalah paling telak. Itu adalah bukti bahwa ia telah gagal total. Tapi di sisi lain, Sari adalah satu-satunya orang di dunia ini yang pernah memberinya segalanya tanpa pamrih. Ia teringat kata-kata terakhir Sari di restoran itu. Kalian berdua akan menyesali ini. Penyesalan itu kini hadir. Bukan lagi sekadar rasa bersalah, tapi penyesalan yang konkret, yang mencekik, yang datang dalam bentuk vonis kebutaan dan kelumpuhan. Ia menatap nama Lia di layarnya. Tangannya gemetar hebat, gemetar karena penyakitnya, dan gemetar karena putus asa. Ia harus. Ia tidak punya pilihan lain. Pengakuan paling hina Dion menatap nama Lia di layar ponselnya selama hampir 1 jam. Tangannya, yang kini getarannya semakin sulit dikendalikan, berulang kali terangkat untuk menekan tombol panggil, lalu turun lagi. Setiap kali ia nyaris menekan, telinganya seolah mendengar kembali tawa sinis Bu Lastri, dan suaranya sendiri yang angkuh. Kita sudah tak setara lagi. Rasa malu itu terasa seperti asam lambung yang naik membakar kerongkongannya. Menghubungi Lia adalah bendera putih. Itu adalah pengakuan bahwa Sari, wanita biasa yang ia buang, adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Sementara ia ragu, mata kirinya kembali berdenyut. Bayangan buram di tepinya terasa semakin tebal. Ketakutan akan kebutaan jauh lebih menusuk daripada rasa malu. Ia menarik napas tajam. Persetan dengan harga diri. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Tepat saat Dion mengira Lia tidak akan mengangkatnya, panggilan itu terhubung. Tidak ada suara halo, hanya keheningan yang dingin. Halo, suara Dion serak. Halo Lia. Terdengar helaan napas sinis di seberang sana. Hebat, ternyata kamu masih simpan nomorku, Dr. Dion Pratama yang terhormat. Suara Lia terdengar begitu tajam dan penuh kebencian, membuat nyali Dion semakin ciut. Lilia, aku minta maaf ganggu malam. Minta maaf? Lia tertawa, tawa yang sama sekali tidak terdengar ramah. Sudah 1 tahun lebih kamu membuang sahabatku seperti sampah, dan sekarang kamu meneleponku untuk minta maaf. Agak terlambat menurutmu. Bukan itu. Dion mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. Aku cuma mau tanya kabar Sari. Tawa Lia berhenti seketika. Hening sejenak digantikan oleh nada suara yang sangat berbahaya. Kamu tanya apa? Kabar Sari? Setelah 1 tahun kamu tidak peduli dia hidup atau mati. Kamu serius? Otakmu yang sudah jadi dokter itu masih berfungsi kan? Lia, tolong. Dion memohon. Nada arogansinya hilang total, berganti dengan keputusasaan yang kentara. Aku benar-benar perlu bicara dengannya. Ini penting. Ini soal hidup dan mati. Hidup dan mati? Lia mendengus. Hidup dan mati siapa? Kamu. Kenapa? Uangmu habis? Mau minta dibiayai lagi untuk sekolah spesialis? Atau mungkin, kamu sakit. Kamu kena karma, Dion. Tebakan Lia yang tepat sasaran itu terasa seperti tamparan keras. Dion terdiam, tidak bisa membantah. Aku tahu, seru Lia. Suaranya naik.
Pasti kamu kenapa salah, kan? Sudah kuduga, kamu dan ibumu itu benalu. Kalian pikir Sari itu bank berjalan yang bisa kalian datangi setiap kali kalian butuh uang. Bukan begitu, Li. Tolong dengarkan aku. Dion mulai panik. Aku tidak mau dengar apa-apa, potong Lia. Dengar ya Dion, Sari sudah bahagia. Dia sudah membangun hidupnya lagi dari nol, hidup yang kamu hancurkan. Dia sudah melupakan benalu parasit seperti kamu dan ibumu. Jangan pernah berani ganggu dia lagi, dan jangan pernah hubungi aku lagi. Klek. Telepon ditutup. Dion menatap layar ponselnya dengan nanar. Lia, tunggu. Ia mencoba menelepon lagi. Nomornya langsung sibuk. Lia memblokirnya. Dion melempar ponselnya ke sofa. Sialan. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengahnya yang gelap. Putus asa. Lia adalah satu-satunya jalannya, dan jalan itu baru saja ditutup. Bu Lastri keluar dari kamarnya dengan wajah sembab. Gimana Dion? Dapat pinjaman? Diam Bu, bentak Dion. Ini semua juga gara-gara ibu. Kalau ibu tidak terus meracuniku, mungkin Sari masih mau memaafkanku. Kenapa jadi salah ibu? Bu Lastri tidak terima. Kamu yang menginginkannya. Kamu yang bilang malu. Pertengkaran itu tidak ada gunanya. Dion kembali meraih ponselnya. Ia tidak bisa menelepon, tapi ia masih bisa mengirim pesan. Dengan tangan gemetar, kombinasi penyakit dan putus asa, ia mengetik pesan singkat. Lia, aku tahu kamu benci aku. Aku pantas mendapatkannya. Tapi aku mohon. Ini bukan soal uang untuk foya-foya. Aku sakit parah. Namanya NMOSD. Aku butuh operasi 3 miliar. Atau aku bisa buta dan lumpuh permanen. Dokter Taufik di RS Sentosa yang mendiagnosisku. Kamu bisa cek. Aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi. Aku cuma mau minta maaf sama Sari. Tolong Li, beritahu aku di mana dia. Ia menekan tombol kirim. Centang 2 biru. Lia membacanya. Dion menunggu. 5 menit. 10 menit. 30 menit. Tidak ada balasan. Harapannya padam. Lia benar-benar tidak peduli. Tentu saja. Kenapa juga Lia harus peduli? Dion membanting ponselnya lagi. Selesai. Tamat sudah riwayatnya. Namun 1 jam kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk berbunyi. Dari Lia jantung Dion berdebar kencang. Ia buru-buru membukanya. Itu bukan alamat. Itu bukan nomor telepon Sari. Itu hanya 1 kalimat balasan yang dingin. Kamu pikir Sari masih sama seperti dulu? Kamu pikir dia masih Sari yang biasa, yang bisa kamu injak-injak kapanpun kamu mau? Kamu pikir dia bakal menangis kasihan mendengar penyakitmu? Lucu sekali. Dion merosot. Lia hanya mengejeknya. Tapi kemudian, ada 1 pesan lagi di bawahnya. Sari yang sekarang terlalu sibuk mengurus yayasan barunya untuk sekadar mengingat sampah masa lalunya. Kalau kamu butuh bantuan, cari saja sendiri. Jangan jadi pengecut. Sari Foundation. Sang pendiri pesan itu selesai. Tapi Dion terpaku pada 1 kata. Yayasan. Yayasan apa? Sari punya yayasan? Sari yang biasa itu? Apa maksud Lia? Ini jebakan? Atau ejekan lain? Tangannya yang gemetar buru-buru meraih laptop di meja kerjanya. Mata kirinya yang buram membuatnya harus mendekatkan wajah ke layar. Ia membuka mesin pencari. Apa yang harus ia ketik? Yayasan Sari? Ia mengetiknya. Hasil pencarian pertama yang muncul membuatnya tertegun. Bukan akun media sosial, bukan blog pribadi, tapi sebuah situs web profesional, The Sari Foundation. Jantung Dion serasa berhenti berdetak. Ia mengklik tautan itu. Sebuah halaman muka yang sangat elegan dan profesional terbuka. Di halaman depan, terpampang foto seorang wanita. Itu Sari. Tapi itu bukan Sari yang ia kenal. Sari di foto itu mengenakan blazer berwarna biru tua yang pas di badan. Rambutnya dipotong sebahu dengan tatanan yang rapi. Ia berdiri di depan sebuah gedung modern. Tersenyum tipis ke arah kamera. Senyumnya bukan lagi senyum lembut seorang istri yang patuh. Itu adalah senyum seorang pemimpin. Senyum penuh wibawa, percaya diri, dan dingin. Di belakangnya,
Di dinding lobi gedung itu terpasang plakat besar bertuliskan, The Sari Foundation, mewariskan kebaikan, membangun masa depan. Dion menggulir ke bawah dengan tangan gemetar. Ia membaca bagian, tentang kami. Didirikan oleh Sari Astuti, seorang penulis buku inspiratif terlaris. Bangkit dari abu, The Sari Foundation adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu mereka yang berjuang. Penulis buku bestseller, kapan Sari menulis buku? Ia terus membaca. Ia sampai pada bagian program kami. Ada beberapa program, dan matanya terkunci pada program unggulan mereka. Beasiswa Pelita Cendekia, bantuan dana pendidikan penuh dan biaya operasi darurat untuk mahasiswa kedokteran berprestasi yang kurang mampu. Laptop itu nyaris jatuh dari pangkuannya. Napas Dion tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Ini lelucon. Ini mimpi buruk. Sari, mantan istrinya yang ia hina karena tidak setara, kini adalah pendiri sebuah yayasan besar yang fokus membiayai mahasiswa kedokteran dan biaya operasi darurat. Ironi ini begitu menusuk, begitu brutal, hingga Dion merasa mual. Ia buru-buru mencari berita tentang Sari. Ia menemukan puluhan artikel. Wawancara di majalah bisnis. Wawancara di acara bincang-bincang pagi hari. Wajah Sari ada di mana-mana. Sari Astuti mengubah patah latu, tahati menjadi aksi nyata. Dari royalti buku miliaran, Sari Foundation siap cetak ratusan dokter baru. Dion menatap layar laptopnya, lalu menatap tumpukan surat tagihan utang di mejanya. Ia memegangi mata kirinya yang mulai berdenyut sakit. Lia benar. Sari sudah bukan Sari yang dulu. Dia adalah seseorang yang jauh, jauh di luar jangkauannya. Dia adalah seseorang yang memegang kunci untuk semua masalahnya. Dan dia adalah orang yang paling Dion sakiti di dunia ini. Pengemis di The Sari Foundation. Dion tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk membeku, menggenggam hasil MRI-nya di satu tangan. Sementara tangan lainnya gemetar tak terkendali. Mata kirinya kini terasa sangat tidak nyaman. Pandangannya semakin menyempit. Penyakit itu tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ironi dari situasi ini begitu kejam, begitu sempurna. Wanita yang ia buang karena dianggap tidak setara, kini adalah satu-satunya orang di planet ini yang secara spesifik mendedikasikan hidupnya untuk membantu kasus-kasus seperti dirinya. Di dalam kamarnya, Bulastri tidak lagi menangis. Ia hanya diam. Syok yang dialaminya begitu besar hingga ia tak mampu lagi memproses kenyataan. Arisan sosialitanya berhenti mengundangnya. Kartu kredit tambahannya diblokir oleh bank. Ia kini sama terperangkapnya seperti Dion. Dion tahu ia tidak punya pilihan. Malu, harga diri, kesombongan, semua itu tidak ada artinya jika ia menjadi buta dan lumpuh. Ia harus mendatangi Sari. Ia harus membuang sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Masalah pertama muncul. Uang. Ia tidak punya uang tunai sepeser pun. Semua kartu kreditnya sudah mencapai batas maksimal. Ia menatap kunci mobil BMW-nya yang tergeletak di meja. Percuma, surat-suratnya ditahan oleh pihak leasing. Ia melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Satu-satunya aset yang ia miliki, yang juga masih dalam cicilan kartu kredit. Ia melepasnya. Persetan, desisnya. Ia mengambil jaket, menutupi piyamanya, dan bergegas keluar. Ia pergi ke pegadaian di dekat pasar, tempat yang dulu ia pandang dengan jijik. Ia, Dr. Dion Pratama, harus mengantre bersama ibu-ibu yang menggadaikan perhiasan emas palsu. Jam tangan mewah itu dihargai sangat murah. Hanya cukup untuk biaya taksi pulang pergi ke alamat Yayasan Sari, dan mungkin sisa untuk makan sekali. Ia naik taksi online, memilih opsi termurah. Perjalanan menuju kawasan pusat bisnis, tempat alamat Yayasan Sari tertera, terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ia, yang terbiasa menyetir BMW-nya dengan angkuh, kini duduk di kursi belakang mobil kecil yang berbau pengharum ruangan murahan. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi
yang dulu ia anggap sebagai taman bermainnya. Taksi berhenti di depan sebuah lobi gedung perkantoran yang modern dan megah. Dinding kaca menjulang tinggi, lobi marmernya berkilauan. Di atas pintu masuk putar yang elegan, terpasang plakat perak raksasa yang berkilauan diterpa matahari pagi. The Sari Foundation. Dion membayar taksi dengan sisa uangnya. Ia berdiri gemetar di trotoar. Ini nyata. Ini bukan sekadar situs web. Ini adalah sebuah imperium kecil. Ia merapikan jaketnya yang kusut. Ia merasa seperti pengemis. Dengan langkah berat, ia mendorong pintu kaca itu. Lobi yayasan itu begitu berbeda dari bayangannya. Tidak seperti kantor LSM kecil yang kumuh. Tempat ini lebih mirip lobi hotel bintang 5. Sibuk, profesional, dan penuh energi positif. Beberapa anak muda berseragam rapi, mungkin penerima beasiswa yang sedang magang, berjalan cepat sambil membawa tumpukan map. Dindingnya dihiasi foto-foto besar. Sari berjabat tangan dengan rektor universitas. Sari meresmikan sebuah klinik desa. Sari tersenyum dikelilingi mahasiswa kedokteran yang menatapnya penuh kagum. Jantung Dion serasa diremas. Sari membangun semua ini dari rasa sakit yang ia berikan. Ia berjalan ragu ke meja resepsionis yang terbuat dari kayu solid mahal. Seorang wanita muda yang ramah langsung tersenyum padanya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Apakah sudah ada janji temu?" Suara Dion tercekat. Saya," ia berdeham, berusaha terdengar berwibawa. "Saya Dion Pratama. Saya perlu bertemu dengan Sari, Ibu Sari Astuti." Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya. "Mohon maaf, Pak Dion Pratama. Sepertinya tidak ada nama Bapak di jadwal janji temu Ibu Sari hari ini. Jadwal beliau sangat padat." Tidak, kamu tidak mengerti." Dion mulai panik. Ia maju selangkah, suaranya sedikit meninggi. "Ini darurat, ini personal." Bilang padanya, "Ini Dion, dia pasti mau bertemu saya." Resepsionis itu tersenyum. Senyum profesional yang kini terasa seperti tameng baja. "Mohon maaf sekali, Pak. Saya tidak bisa mengganggu rapat beliau jika tidak ada janji temu sebelumnya. Mungkin Bapak bisa meninggalkan pesan, atau..." "Saya bilang ini darurat. Hidup dan mati," seru Dion. Nadanya mulai putus asa. Tangannya mulai gemetar hebat dan ia terpaksa menyembunyikannya di dalam saku jaket. Beberapa orang di lobi mulai menoleh. Resepsionis itu tampak sedikit tegang. Tangannya nyaris meraih gagang telepon untuk memanggil keamanan. "Ada keributan apa ini?" Sebuah suara tenang, dalam, dan sangat familiar terdengar dari arah lift pribadi di sudut lobi. Dion membeku. Ia mengenali suara itu. Ia perlahan berbalik. Di sana, berdiri tegak dalam setelan jas abu-abu yang mahal dan dijahit sempurna adalah Pak Surya, pengacara Sari. Wajahnya tetap sama tenang. Namun tatapan matanya di balik kacamata mahal itu kini jauh lebih tajam. Ia tidak lagi terlihat seperti pengacara kecil yang membela istri tertindas. Ia terlihat seperti penasihat hukum korporat papan atas Pak Surya menatap Dion. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya ada pengamatan yang dingin. Ia berjalan mendekat. "Tuan Dion Pratama, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Dan di sini." Dion menelan ludah. Rasa malunya kini bercampur dengan ketakutan. "Pak Surya, Bapak masih ingat saya?" Pak Surya tersenyum tipis. "Oh, saya tidak pernah melupakan klien yang berpotensi menghasilkan 743 juta. Dan saya juga tidak pernah melupakan orang yang melepaskan kesempatan itu." Ia melirik ke resepsionis. "Tidak apa-apa, Vina. Saya yang akan menangani tuan ini." Pak Surya memberi isyarat agar Dion mengikutinya ke area tunggu yang lebih privat, deretan sofa kulit yang nyaman. Dion duduk di tepi sofa, tubuhnya kaku. "Jadi," Pak Surya memulai, duduk di hadapannya dengan santai, menyilangkan kakinya. "Ada apa gerangan yang membawa Anda ke sini, Tuan Dion, setelah 1 tahun lebih? Jangan bilang Anda berubah pikiran soal 743 juta itu.
dan ingin membayarnya. Bukan, potong Dion cepat. Bukan itu. Saya sakit, Pak. Saya sakit parah. Saya tahu, jawab Pak Surya datar. Mata Dion terbelalak. Pak, bagaimana Bapak bisa tahu? Lia, sahabat Ibu Sari, dia menelepon Ibu Sari tadi malam setelah Anda mengiriminya pesan. Dia menceritakan semuanya, termasuk soal NMOSD dan kebutuhan 3 miliar Anda. Ibu Sari yang meminta saya menemui Anda jika Anda nekat muncul di sini. Dion terhenyak. Jadi Lia melapor. Sari tahu ia akan datang. Ini semua sudah diatur. Ia merasa seperti tikus yang masuk perangkap. Jadi Sari, di mana dia? Desis Dion, harapan mulai bercampur dengan ketakutan. Dia mau membantuku kan? Dia pasti masih peduli. Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap Dion dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia lalu mengulurkan tangan ke meja kopi di antara mereka, mengambil sebuah brosur tebal dan mengilap dari tumpukan rapi. Itu adalah brosur resmi The Sari Foundation. Pak Surya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyodorkan brosur itu ke arah Dion. Tangan Dion yang gemetar hebat meraih brosur itu. Ia membukanya. Di halaman kedua, terpampang jelas visi dan misi yayasan. Dan di halaman ketiga, program unggulan itu. Beasiswa Pelita Cendekia, bantuan dana pendidikan penuh, dan bantuan biaya operasi darurat untuk mahasiswa kedokteran dan tenaga medis. Semuanya nyata, tertulis hitam di atas putih. Dion mengangkat wajahnya, menatap Pak Surya dengan mata memohon. Pak, ini programnya. Ini berarti Sari mau membantuku kan? Ya, kan? Pak Surya bersandar di sofa. Ia menatap Dion lama, sebelum akhirnya berbicara dengan nada pelan dan mematikan. Ibu Sari memang membangun yayasan ini untuk membantu orang. Tapi Tuan Dion, program ini ada prosedurnya. Prosedur apa? Saya akan lakukan apa saja? Pak Surya tersenyum tipis. Bagus, kalau begitu silakan kembali ke meja resepsionis. Untuk apa? Tanya Dion bingung. Untuk mengambil formulir, jawab Pak Surya. Formulir pendaftaran penerima bantuan dana pendidikan. Anda harus mengisinya dengan lengkap. Lampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, rincian utang-utang Anda, surat diagnosis resmi dari Dr. Taufik, dan tentu saja surat rekomendasi. Nanti tim kami akan meninjau apakah Anda layak atau tidak. Dion membeku. Surat keterangan tidak mampu. Dia, seorang dokter Dion Pratama, harus meminta surat miskin dari kelurahan. Anda, lanjut Pak Surya, datang ke sini bukan sebagai mantan suami yang mencari belas kasihan Dion. Anda datang ke sini sebagai pemohon, sebagai pengemis, sama seperti puluhan pemohon lainnya. Sekarang, silakan ambil formulirnya. Harga diri yang terkoyak Dion keluar dari lobi megah The Sari Foundation dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat, seolah jiwanya sudah ditarik keluar. Di tangannya tergenggam selembar brosur dan beberapa lembar formulir pendaftaran yang terasa lebih berat daripada vonis Dr. Taufik. Formulir pendaftaran penerima bantuan. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kata-kata itu menari-nari di depan matanya yang mulai buram. Ia, Dr. Dion Pratama, yang fotonya pernah dipajang di majalah kesehatan internal rumah sakit, kini harus mengemis surat miskin di kelurahan. Ini adalah penghinaan di level yang tak pernah ia bayangkan. Pak Surya bahkan tidak mengantarnya keluar. Ia dibiarkan berjalan sendiri, melewati tatapan ingin tahu para staf muda yang melihatnya masuk dengan Pak Surya, dan kini keluar dengan wajah pucat pasi. Ia sampai di apartemennya yang terasa seperti penjara mewah. Bu Lastri langsung menyambutnya di depan pintu. Gimana Dion? Kamu ketemu Sari? Dia mau bantu kan? Dia pasti masih cinta sama kamu, Ibu yakin. Dion tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke meja makan dan melempar formulir itu ke atas meja marmer. Baca, desisnya Bu Lastri meraih kertas-kertas itu. Matanya membelalak saat membaca judul formulir itu. Apa ini? Formulir?
Kenapa pakai formulir segala? Dia kan mantan istrimu. Lalu matanya sampai pada daftar persyaratan. Lampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Suara Bu Lastri melengking. Sari sudah gila. Dia mau mempermalukan kita. Dia mau kita mengemis. Dia sudah berhasil, Bu. Teriak Dion. Suaranya pecah. Ia meninju dinding di sebelahnya. Namun tinjunya terasa lemah. Tangannya terlalu gemetar. Dia sudah berhasil membuatku jadi pengemis. Apa ibu pikir aku punya pilihan lain, hah? Ibu mau aku buta. Ibu mau aku lumpuh di kursi roda, sementara ibu mendorongku di apartemen ini, yang bulan depan akan disita bank. Bu Lastri terdiam, wajahnya pucat. Realitas menghantamnya tanpa ampun. Ambil tas ibu, perintah Dion dingin. Kita ke kantor kelurahan, sekarang. Tapi Dion, ibu malu, rintih Bu Lastri. Ibu lebih malu mana? Pergi ke kelurahan, atau didatangi debt collector dan diusir dari apartemen ini di depan teman-teman arisan ibu. Bu Lastri tidak bisa membantah. Dengan tubuh gemetar, ia mengganti bajunya. Ia sengaja memakai kacamata hitam besar dan masker, berharap tidak ada yang mengenalinya. Perjalanan ke kantor kelurahan adalah perjalanan paling memalukan dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa naik BMW yang pajaknya sudah mati itu. Mereka harus naik taksi online yang berhenti tepat di depan gapura kelurahan yang catnya sudah kusam. Begitu masuk, semua mata memandang mereka. Staf kelurahan yang sedang sibuk mengetik. Warga lain yang sedang antre BPJS gratis. Mereka adalah pemandangan yang sangat kontras. Bu Lastri dengan tas bermerek KW yang disembunyikannya, dan Dion, dokter muda yang wajahnya mulai dikenali warga sekitar, kini duduk di kursi, tunggu plastik berwarna oranye yang retak-retak. Loh, ini bukannya dokter Dion yang tinggal di apartemen Puncak Jaya? Bisik seorang staf ke temannya. Ya, kok kesini? Bukannya ini loket untuk surat miskin? Dion hanya menunduk, mengepalkan tangannya yang gemetar di pangkuannya. Bu Lastri pura-pura sibuk dengan ponselnya, meski layarnya mati. Saat giliran mereka dipanggil, Dion maju ke loket dengan kaki berat. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau mengurus surat keterangan tidak mampu, ucap Dion. Suaranya nyaris tak terdengar. Petugas itu mengangkat wajahnya, terkejut. Maaf, Pak. Untuk siapa? Untuk saya. Dion Pratama. Petugas itu memandangnya dari atas ke bawah. Pak Dion yang dokter itu, yang di apartemen? Maaf Pak, tapi Bapak tidak terlihat. Saya sakit. Potong Dion, nadanya naik. Saya sakit parah. Butuh biaya operasi 3 miliar. Saya sudah tidak bekerja. Saya bangkrut. Saya tidak punya uang. Apa itu kurang jelas? Berikan saja formulirnya. Seluruh kantor kelurahan hening. Semua mata menatap Dion. Bu Lastri rasanya ingin pingsan di tempat. Penghinaan ini lebih buruk dari kematian. Setelah proses yang terasa seperti 1 abad, diwarnai tatapan curiga dan bisik-bisik yang menyakitkan, selembar kertas berharga itu akhirnya ada di tangan Dion. Surat keterangan tidak mampu. Stempel basah kelurahan itu terasa seperti cap panas yang membakar telapak tangannya. Kontrak pengabdian 28 tahun malam itu, Dion tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya, di bawah lampu baca yang redup. Ia mengisi lembar demi lembar formulir pendaftaran dari The Sari Foundation. Nama pemohon, Dion Pratama. Pekerjaan, dokter bedah, non-aktif. Ia sampai pada kolom rincian utang. Ia menuliskannya satu persatu, menelan harga dirinya di setiap goresan pena. Kod KPR apartemen Puncak Jaya. Sisa pokok, kode RPM 1,2 miliar .KB, mobil BMW, seri 3. Sisa pokok 450 juta, kartu kredit bank. A, 80 juta, kartu kredit bank. B, 75 juta, pinjaman personal bank. C, 100 juta. Totalnya, dolar HPM 2,5 miliar rupiah. Di kolom aset yang dimiliki, ia menulis satu kata, nihil. Ia melampirkan surat miskin itu, fotokopi semua tagihan utangnya, dan surat diagnosis dari dokter Taufik.
sebuah proposal lengkap tentang kebangkrutan dan kegagalannya. Keesokan paginya, ia kembali ke gedung yayasan. Kali ini, penampilannya lebih menyedihkan. Ia tidak bercukur, matanya merah. Ia menyerahkan map tebal itu kepada resepsionis Vina, yang menerimanya dengan senyum profesional yang sama. Baik Pak, berkas Anda sudah kami terima. Tim peninjau kami akan memprosesnya. Mohon ditunggu. Dion menunggu di lobi. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ia melihat orang-orang berlalu lalang. Ia melihat mahasiswa kedokteran yang ceria, yang mungkin dibiayai oleh Sari. Tepat saat ia mengira akan disuruh pulang, Pak Surya muncul dari lift. Pak Dion, Ibu Sari akan menemui Anda sekarang. Jantung Dion serasa copot. Ini saatnya. Ia mengikuti Pak Surya seperti domba menuju penjagalan. Mereka naik lift pribadi ke lantai tertinggi, lantai penthouse. Pintu lift terbuka, langsung menuju sebuah ruangan kantor yang sangat luas. Dindingnya didominasi kaca, menyajikan pemandangan 180 pukul kota Mentari. Di tengah ruangan itu, di balik meja kayu mahoni raksasa yang bersih, duduklah Sari. Dion berhenti bernapas. Sari yang ia lihat kini bukan Sari di foto. Dia jauh lebih berkuasa. Rambutnya disanggul modern yang rapi. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud yang elegan. Wajahnya dipoles riasan tipis namun tegas. Ia sedang membaca sesuatu di layar komputernya. Ia tidak langsung mendongak saat Dion dan Pak Surya masuk. Ibu, Pak Dion sudah di sini, kata Pak Surya pelan. Sari menyelesaikan apa yang ia baca. Lalu ia mengangkat kepalanya perlahan. Mata itu yang paling berubah. Dulu mata itu penuh cinta, penuh pemujaan. Kini mata itu dingin, tenang, dan tajam seperti mata elang. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya kalkulasi. Silakan duduk Pak Dion, kata Sari. Suaranya datar. Bukan Mas Dion. Tapi Pak Dion duduk di kursi kaku di depan meja Sari. Ia merasa seperti terdakwa. Pak Surya berdiri diam di sudut ruangan. Saya sudah meninjau permohonan Anda. Sari memulai. Suaranya tenang, seolah sedang membahas laporan cuaca. Ia mengambil map Dion yang tadi diserahkannya. Diagnosis NMOSD dari Dr. Taufik, valid, progresif. Kebutuhan dana 3 miliar. Kami sudah verifikasi ke rumah sakit di Singapura. Angkanya akurat. Sari membuka lembar berikutnya. Dan rincian utang Anda. Total 12 TKPM 2,5 miliar. Sangat impresif. Anda berhasil menghabiskan uang sebanyak itu hanya dalam 1 tahun. Wajah Dion memerah karena malu. Sari, Dion tidak tahan lagi. Ia harus memohon. Sari, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku buta, Sari. Aku sombong. Sari mengangkat tangannya sedikit. Telapak tangannya menghadap Dion. Sebuah gestur kecil, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk membungkam Dion seketika. Pak Dion, katanya, nadanya masih datar. Saya tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda. Itu urusan personal Anda, dan tidak bernilai dalam proposal bisnis ini. Bisnis? Dion ternganga. Tentu saja. Yayasan ini adalah entitas legal. 3 miliar rupiah adalah investasi yang sangat besar untuk menyelamatkan 1 nyawa. Tim saya harus meninjau apakah aset yang akan diselamatkan ini sepadan dengan biayanya. Dion merasa seperti ditusuk. Aset? Kamu anggap aku aset? Tentu saja. Anda seorang dokter bedah terlatih. Anda punya keahlian. Sayang sekali jika harus dibuang begitu saja menjadi buta atau lumpuh. Sari menatapnya tajam. Tapi Anda juga punya rekam jejak yang sangat buruk dalam mengelola investasi yang diberikan orang lain kepada Anda. Kalimat itu menohok Dion tepat di jantung. Sari merujuk pada 5 tahun biaya kuliahnya. Dion menunduk. Ia kalah telak. Lalu apa keputusanmu, Sar? Kamu akan menolakku? Sari bersandar di kursinya. Ia menatap Dion lama. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat. Tidak. Permohonan Anda disetujui. Napas Dion terlepas. Air mata lega nyaris tumpah. Sari, terima kasih. Terima kasih. Aku janji aku akan. Saya belum selesai.
potong Sari. Suaranya masih sedingin es. Yayasan akan menanggung penuh biaya 3 miliar untuk operasi Anda di Singapura. Dan, Sari melanjutkan seolah Dion tidak berbicara. Yayasan juga akan mengambil alih seluruh utang konsumtif Anda yang adalah sepm 2,5 miliar itu. Dion ternganga. Apa? Sari, kamu akan bayar utang mobilku, apartemenku? Benar. Saya tidak mau aset. Saya diganggu oleh debt collector saat sedang dalam masa pemulihan. Dion tidak percaya ini. Ini lebih dari yang ia harapkan. Sari, aku tidak tahu harus bilang apa. Jangan bilang apa-apa, kata Sari. Karena ini bukan hadiah. Ini bukan sedekah. Ini bukan belas kasihan. Sari berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela kaca besar, memandang kota di bawahnya. Ini adalah beasiswa terikat kontrak kerja. Dion menegang. Kontrak kerja? Sari berbalik, matanya menatap Dion lurus-lurus. Tatapan yang sama sekali tidak menyimpan cinta, hanya bisnis murni. The Sari Foundation akan menginvestasikan total HPM 5,5 miliar rupiah untuk Anda. Setelah Anda pulih total, dan Anda akan pulih, Anda bukan lagi Dr. Dion Pratama yang angkuh dan bebas. Anda adalah aset milik The Sari Foundation. Dion menatap Sari dengan pandangan tidak percaya. Aset milik yayasan? Tepat sekali. Sari kembali duduk di kursinya, seolah baru saja menutup kesepakatan bisnis yang normal. Ia memberi isyarat pada Pak Surya. Pak Surya melangkah maju, membawa sebuah map kulit tebal berwarna hitam dan meletakkannya di meja depan Dion. Silakan dibaca Pak Dion, kata Pak Surya. Itu kontrak kerja Anda. Tangan Dion yang gemetar membuka map itu. Di dalamnya bukan hanya satu lembar, tapi puluhan lembar kertas perjanjian legal yang padat. Perjanjian pengalihan utang dan kontrak pengabdian. Sari mulai menjelaskan. Suaranya datar dan tanpa emosi, seperti membacakan laporan keuangan. 1. Yayasan akan melunasi seluruh utang Anda. Kerugian HPM 2,5 miliar rupiah dalam waktu 1-24 jam. 3 miliar untuk biaya operasi Anda. Kerugian HPM 2,5 miliar untuk melunasi KPR, KKB, dan semua kartu kredit Anda. Dion menelan ludah. 2. Seluruh aset yang terkait dengan utang tersebut, apartemen di Puncak Jaya dan mobil BMW seri 3 Anda, akan disita oleh yayasan sebagai jaminan kolateral. Tim Pak Surya akan mengurus pengosongannya besok pagi. Anda dan ibu Anda punya waktu malam ini untuk berkemas. Mata Dion terbelalak. Disita? Tapi aku akan tinggal di mana? 3. Yayasan akan menyediakan akomodasi dasar untuk Anda selama masa kontrak. Sebuah kamar di asrama staf klinik kami. 4. Kontrak ini bersifat mengikat. Anda akan mengabdikan diri sebagai dokter di bawah naungan The Sari Foundation. Mengingat total investasi yayasan pada Anda adalah HPM 5,5 miliar dan gaji standar dokter di klinik kami adalah 15 juta per bulan. Maka, Sari mengambil kalkulator di mejanya, menekannya dengan pelan. Anda terikat kontrak pengabdian penuh dengan kami selama 28 tahun. 28 tahun. Dion merasa lemas. Itu adalah hukuman seumur hidup. Kecuali, lanjut Sari, seolah membaca pikirannya, jika Anda bekerja dengan sangat baik. Yayasan kami memiliki program percepatan untuk aset berprestasi. Jika Anda bisa menunjukkan dedikasi dan pelayanan yang luar biasa di tempat terpencil, mungkin kontrak Anda bisa ditinjau ulang. Tempat terpencil, desis Dion. Tentu saja. Anda tidak mengira saya akan menempatkan Anda di rumah sakit mewah di Kota Mentari, kan Pak Dion? Sari tersenyum tipis. Senyum pertama yang Dion lihat, dan itu adalah senyum yang paling menakutkan. Anda akan ditempatkan di klinik bakti medika kami, di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, 8 jam perjalanan darat dari kota terdekat. Dion menunduk. Ia tidak punya pilihan. Menandatangani kontrak 28 tahun di desa terpencil, atau menjadi buta, lumpuh, dan dikejar debt collector di penjara. Saya tanda tangan, lirih Dion. Pilihan yang bijak, kata Sari.
Ia menyodorkan pena mahal. Dion mengambil pena itu, tangannya gemetar hebat, separuh karena penyakit, separuh karena nasibnya yang baru saja disegel. Ia menandatangani setiap lembar yang ditunjuk oleh Pak Surya. "Baik," kata Sari. "Segera setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan. Pak Surya akan mengantar Anda ke bank untuk membuka rekening baru atas nama yayasan dan mengatur keberangkatan Anda ke Singapura lusa. Selamat bekerja, Dr. Dion." Sari kembali menatap layar komputernya, mengabaikan Dion sepenuhnya, seolah rapat telah usai dan Dion sudah tidak ada di ruangan itu. Pelajaran hidup yang mahal 2 hari kemudian, tim dari Pak Surya datang ke apartemen Puncak Jaya. Bu Lastri, yang mengira Sari akan luluh dan membiarkan mereka tinggal, meraung-raung histeris. "Sari, kamu jahat. Kamu tegah. Ini rumah kami. Kamu mau kami tinggal di mana?" Pak Surya hanya menunjukkan surat sita yang sah. "Maaf, Ibu Lastri. Utang KPR ini sudah dilunasi oleh yayasan. Sesuai perjanjian, aset ini menjadi milik yayasan. Ibu punya waktu 1 jam untuk membawa barang-barang pribadi Ibu." Bu Lastri yang sombong itu terpaksa mengemasi pakaiannya ke dalam koper tua, disaksikan oleh tetangga apartemen yang berbisik-bisik. Mobil BMW Dion diderek dari parkiran basement. Bu Lastri diantar oleh taksi ke sebuah rumah kos bulanan yang sempit dan pengap di pinggiran kota, yang sudah dibayar oleh yayasan untuk 3 bulan pertama. Setelah itu, ia harus menghidupi dirinya sendiri. Sementara itu, Dion menjalani operasinya di Singapura. Semuanya berjalan lancar. Teknologi sel punca berhasil meriset sistem imunnya. Proses pemulihannya panjang dan sepi. Tidak ada Bu Lastri yang mendampingi. Tidak ada kolega yang menjenguk. Hanya ada perawat yang dibayar oleh yayasan. 2 bulan kemudian, Dion kembali ke Indonesia. Ia sudah pulih total. Tangannya tidak lagi gemetar. Pandangannya kembali jernih. Tapi ia bukan lagi orang yang bebas. Ia dijemput di bandara oleh staf yayasan, diberi seragam, kemeja batik sederhana dengan logo The Sari Foundation, dan langsung diantar ke terminal bus antar kota. 8 jam perjalanan di bus ekonomi yang panas, dilanjutkan 2 jam perjalanan dengan ojek di jalanan berbatu. Akhirnya, ia tiba di klinik Bakti Medika. Sebuah bangunan sederhana bercat putih di tengah desa yang dikelilingi sawah. Tidak ada AC, hanya kipas angin. Tidak ada alat canggih, hanya stetoskop, tensimeter, dan obat-obatan dasar. Dion, mantan dokter bedah primadona, kini harus menangani pasien batuk pilek, diare, dan ibu-ibu melahirkan dengan peralatan seadanya. Awalnya ia marah, benci, dan merasa terhina. Namun, ia tidak punya pilihan. Setiap hari ia bekerja di bawah pengawasan kepala klinik yang tegas. Di Kota Mentari, Bu Lastri menderita. Uang 3 bulan habis. Ia terpaksa menjual tas-tas KW-nya. Ia, yang dulu menghina Sari, kini harus bekerja serabutan, membantu di warung makan tetangga, mencuci piring hanya untuk bisa makan. Setiap kali ia melihat berita di televisi dan wajah Sari muncul sebagai filantropis terkemuka, Bu Lastri hanya bisa menangis dalam penyesalan yang tak berujung di kamar kosnya yang sempit. 6 bulan berlalu. Dion mulai terbiasa. Ia mulai menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ketulusan. Ia melihat pasien-pasien desa yang sangat berterima kasih hanya karena ia memeriksa mereka. Ia membantu seorang anak yang patah tulang dengan alat seadanya. Ia menyadari, inilah arti menjadi dokter. Bukan kemewahan, bukan status. Suatu sore, sebuah helikopter mendarat di lapangan desa, membuat heboh seluruh warga. Dion, yang sedang mengobati luka seorang petani, mendongak. Dari helikopter itu, turunlah Sari didampingi Pak Surya. Ia datang untuk inspeksi rutin. Sari, dalam balutan kemeja linen yang rapi, berjalan masuk ke klinik. Ia melihat Dion, yang kini kulitnya sedikit menghitam karena matahari. Kemeja seragamnya basah oleh keringat. Sari tidak menyapanya secara pribadi. Ia memeriksa laporan, buku stok obat, dan catatan pasien. Ia berhenti di depan Dion,
yang sedang menenangkan seorang anak kecil yang menangis karena disuntik. Tangan Dion, yang dulu gemetar karena penyakit dan kesombongan, kini begitu mantap dan lembut menepuk-nepuk punggung anak itu. Mata mereka bertemu sejenak. Dion menunduk hormat. "Selamat sore, Ibu Sari. Laporan pasien harian sudah di meja kepala klinik." Sari menatapnya lama. Tidak ada lagi kemarahan di matanya. Hanya tatapan seorang pimpinan pada stafnya. "Kerja bagus, Dr. Dion. Pertahankan. Masih ada 27,5 tahun lagi." Sari berbalik menuju helikopternya. Dion memandangi helikopter itu terbang menjauh. Ia menghela napas panjang. Ia memang sudah tidak setara dengan Sari. Sari berada di langit, sementara ia di bumi. Sari telah menang mutlak. Ia tidak hanya mengambil kembali uangnya. Ia tidak hanya membalas dendam. Ia telah mengambil hidup Dion, menghancurkannya, lalu membangunnya kembali sesuai versinya. Seorang dokter yang mengabdi, bukan seorang suami yang angkuh. Sari telah berhasil mewariskan kebaikan, dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus paling adil. Pesan moral singkat. Kesombongan adalah utang yang bunganya paling besar. Ia akan menagih saat kita paling tidak siap. Sementara ketulusan adalah investasi. Ia akan kembali berlipat ganda, seringkali dalam bentuk yang tak terduga.